Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syatra Salsabila Gusnedi. Saya dari Prodi PGMI 3B dengan NIM 0230410087. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk perbaikan nilai saya di semester 2 lalu dengan mata kuliah landasan pendidikan dan diampu oleh dosen Bapak Dr. Haji Rusmadi MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan pendidikan. Jadi apa itu landasan pendidikan? Landasan pendidikan adalah dasar atau acuan yang menjadi pijakan dalam menyelenggarakan pendidikan. Hal ini mencakup nilai, prinsip, dan teori yang membimbing proses pembelajaran serta pengembangan kurikulum. Nah, kira-kira mengapa sih landasan pendidikan itu penting? Terutama penting untuk mahasiswa pelajari, karena landasan pendidikan ini bisa membantu pendidik, pembuat kebijakan, dan masyarakat untuk dapat memahami tujuan serta cara pelaksanaan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Nah, selanjutnya ada banyak jenis-jenis landasan pendidikan. Yang pertama adalah ada landasan filosofis. Nah, landasan filosofis ini adalah dasar yang berasal dari filsafat pendidikan yang memberikan pandangan tentang hakikat manusia, tujuan pendidikan, dan nilai-nilai kehidupan. Nah, contohnya seperti Pancasila sebagai landasan filosofis pendidikan di Indonesia. Nah, apa sih peran dari landasan filosofis ini? Yaitu menjawab pertanyaan seperti mengapa kita mendidik dan apa yang ingin dicapai melalui pendidikan. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah landasan psikologis. Nah, landasan psikologis ini adalah dasar yang terkait dengan aspek perkembangan psikologi peserta didik seperti cara berpikir, belajar, dan bertingkah laku. Contohnya seperti teori belajar konstruktivisme atau teori motivasi. Nah, peran dari landasan psikologis ini adalah untuk dapat membantu guru memahami kebutuhan, potensi, dan cara belajar siswa. Yang selanjutnya ketiga adalah landasan sosiologis. Landasan sosiologis ini adalah dasar yang mempertimbangkan hubungan pendidikan dengan masyarakat. Contohnya seperti pendidikan itu sebagai alat untuk menjaga kebudayaan atau menyesuaikan individu dengan perubahan sosial. Nah, peran dari landasan sosiologis ini adalah menjawab bagaimana pendidikan itu bisa berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat. Yang keempat adalah landasan yuridis. Nah, landasan ini adalah dasar hukum yang menjadi pedoman pelaksanaan pendidikan. Contohnya seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Nah, peran dari landasan yuridis ini adalah menjamin bahwa pendidikan berjalan sesuai dengan aturan dan tujuan nasional. Yang kelima itu adalah landasan ilmiah dan teknologis. Nah, landasan ilmiah dan teknologis ini adalah dasar yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Contohnya adalah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran daring misalnya. Peran dari landasan ini adalah menjawab kebutuhan akan inovasi dalam pendidikan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang contoh implementasi landasan pendidikan, karena tadi saya sudah menjelaskan 5 jenis-jenis landasan pendidikan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan contoh atau cara mengimplementasikan hal tersebut gitu. Dan yang pertama ada filosofis. Kita sebagai guru bisa dengan cara mengimplementasikannya itu bisa dengan cara membangun karakter siswa melalui pendidikan yang berbasis nilai Pancasila. Kemudian yang kedua ada psikologis. Nah, di sini kita sebagai guru itu bisa menggunakan pendekatan personal dalam memahami kebutuhan siswa yang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga adalah sosiologis. Sosiologis di sini sekolah itu sendiri bisa melibatkan masyarakat dalam kegiatan pendidikan seperti kerjasama dengan komunitas. Kemudian yang selanjutnya adalah yuridis. Nah,
seperti kurikulum ya, kurikulum yang dirancang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir adalah ilmiah dan teknologi. Nah, kita sebagai guru juga bisa memanfaatkan aplikasi pembelajaran interaktif. Banyak sekali ya contoh, salah satu contohnya seperti Google Classroom, atau Google Meet juga pun bisa, dimana para pelajar itu sudah tidak asing dengan yang namanya Google Classroom ataupun Google Meet gitu. Nah, baik, kesimpulan dari yang saya sudah paparkan adalah landasan pendidikan itu adalah fondasi yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan yang holistik, karena dengan memahami landasan pendidikan, kita dapat menciptakan proses belajar yang efektif, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan zaman, terutama kita saya sebagai calon guru. Nah, jadi mari kita bersama-sama menjadikan pendidikan sebagai sarana untuk membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing di masa depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.